Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya, Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik ya. Pagi hari ini apa kabar semua anak-anak semua? Ya, alhamdulillah sehat ya. Ya, siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua? Ya, masuk semua ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi ya pada mata pelajaran yang kalian sukai. Apa itu? Iya, PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ya, sama Ustadz sendiri ya, yaitu Ustadz yang paling kalian favoritkan. Ya, ya. Ya, baik ya. Kali ini ya kita akan belajar pada bab yaitu tentang menyambut usia balik. Nah, menyambut usia balik. Ada yang tahu apa itu balik? Ayo. Kalau ada yang tahu, boleh tulis tangan ya. Nanti ya kita belum pelajari itu. Oke, sebelum kita belajar nanti ya, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo kita berdoa sama-sama ya, ketua kelasnya mimpin boleh. Ayo angkat tangannya berdoa. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya sula rabbi zidni ilma wa zuqni fama amin ya rabbal alamin. Oke, baik ya. Semoga kita berdoa itu akan mendapatkan ya ilmu yang barokah ya. Kita bisa menjalankan dengan baik pelajaran hari ini ya. Oke, kita lanjut ya. Ayo coba lihat gambar ini. Apa gambar ini? Ada yang tahu? Perhatikan, gambar apa itu? Gambar apa? Iya, ini adalah gambar manusia, fase manusia ataupun ya siklus hidup manusia. Nah, coba lihat gambar yang paling kiri itu apa itu? Iya, balita. Kemudian yang ini baru bayi. Terus apa lagi? Anak-anak. Terus apa lagi? Remaja. Apalagi? Dewasa. Kemudian ya sampailah dengan lansia ya, atau orang yang udah tua. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu setelah kita mempelajari tentang usia balik ya, itu yang pertama kita dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan. Kemudian membuat paparan mengenal tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan biologi. Terus sehingga nanti tertanam sikap bertanggung jawab, bersyukur dan taat beribadah. Terus yang ketiga, tujuannya menyebutkan kewajiban setelah memasuki usia balik. Nah, itu. Nah, ini ya. Ustadz akan tanya ya, sebelum itu ya, apa yang dimaksud dengan balik? Ada yang tahu? Mungkin Zidan tahu. Zidan, balik itu apa? Ya, sampai. Ada lagi? Ayo, Akila mungkin apa? Cukup umur. Ya, bagus. Ada lagi yang tahu? Ya, betul ya. Balik itu adalah cukup umur. Kemudian apa saja tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan menurut ilmu fikih?
Mungkin ada yang tahu, tunjuk tangan. Ya, apa-apa. Ayo Andin, apa Andin? Apa? Haid, iya. Haid itu bagi laki-laki perempuan. Perempuan, oke. Apa lagi? Ada yang tahu? Mimpi basah, ya bagus. Kemudian, apa saja kewajiban kita setelah balik? Ada yang tahu? Beribadah, bagus Renan. Ada lagi? Mengerjakan sholat, iya termasuk beribadah. Mengaji, iya berpuasa. Nah itu adalah, iya bersedekah, itu adalah kewajiban memasuki usia balik. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah ini balik ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu memiliki arti cukup umur. Nah, atau akil balik. Tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu berbeda tanda-tandanya. Nah, seseorang yang telah memasuki usia balik dikarenakan kewajiban ya agama, kemudian atau disebut dengan istilah mukallaf. Nah ya itu ya, jadi orang yang telah memasuki usia balik ya dan memiliki kewajiban agama, dikenakan kewajiban agama itu disebut dengan mukallaf. Nah itu bukan balik ya, tapi mukallaf namanya lagi. Nah terus lanjut. Nah ini tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, ada 3. Yang pertama itu mimpi basah atau ihtilam. Itu untuk anak laki-laki. Kemudian ada haid atau menstruasi. Itu bagi perempuan. Benar tadi yang dikatakan oleh Ananda Andin tadi ya. Kemudian berusia 15 tahun. Nah, jika misalkan mimpi basah dan menstruasi itu dia belum mengalami, tapi umurnya 15 tahun, itu udah termasuk balik namanya. Ya? Paham ya? Kemudian kita lanjut lagi. Ada tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, untuk anak laki-laki dulu. Nah, yang pertama suaranya itu terdengar berat suaranya. Kemudian tumbuhnya jakun. Nah, jakun seperti yang Ustadz ini, ya. Jakun itu adalah daging yang tumbuh yang di sini. Nah, ini bukan penyakit, tapi emang ada. Kalau nanti yang laki-laki itu ada, ya, udah dewasa, udah balik, nah dia itu akan tumbuh, ya, seperti orang tua kalian, bapak kalian. Nah, di rumah itu. Kemudian tumbuhnya kumis. Nah, Ustadz ada kumis juga. Kemudian jenggot. Nah, jenggot juga ya, dan rambut yang lainnya. Ya, seperti betis ya, dan yang lainnya. Kemudian pertumbuhan badan itu yang semakin pesat. Pesat itu artinya semakin besar. Ya, semakin besar ya, disertai nafsu makan yang meningkat. Nah, jadi semakin kita bertumbuh, nanti itu semakin besar, nanti semakin banyak kita makan, pola makan kita. Oke, sampai di sini udah paham? Baik, ya, ini adalah tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk anak perempuan. Nah, untuk anak perempuan tanda-tandanya seperti ini. Yang pertama, suara itu terdengar lebih halus, tidak cempreng. Kemudian tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Nah, seperti di betis, di lengan, itu ada semua ya. Kemudian perubahan fisik, baik itu pada beberapa bagian tubuh seperti pinggul dan dadanya. Kemudian menstruasi atau haid. Nah, itu ya, itu yang dialami oleh anak perempuan ketika nanti itu kalian itu mengalami namanya balik atau cukup umur. Nah, terus yang ini ada larangan bagi orang yang beradas besar. Nah, beradas besar yang pertama larangannya itu kalau kita lagi hadas besar itu tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat.
ya, karena sholatnya itu tidak sah kalau misalkan terkena hadas besar. Nah, apa misalkan ciri-ciri kita terkena hadas besar? Seperti tadi, kita mengalami namanya mimpi basah, ya. Itu bagi laki-laki itu harus nanti kita sucikan dulu kalau kita itu mau sholat. Nah, tidak boleh kita melakukan sholat, kemudian sujud tilawah, kemudian sujud syukur. Nah, itu tidak boleh, ya, karena itu tidak kita itu tidak boleh melakukan hal seperti itu, ya, tidak sah jadinya. Oke, yang kedua, tidak diperbolehkan ketika kita hadas besar, tidak diperbolehkan untuk menyentuh, membawa dan membaca Al-Quran, ya, itu tidak dibolehkan karena kita lagi kondisi namanya berhadas besar. Nah, kemudian yang ketiga, tidak diperbolehkan melakukan namanya tawaf. Tahu tawaf? Tawaf itu adalah ketika kita melakukan haji, ya, itu tawaf, ya. Kemudian yang keempat, tidak diperbolehkan berdiam diri atau iktikaf di dalam masjid. Nah, tahu iktikaf, ya, berdiam diri di dalam masjid. Misalkan ketika kita zikir itu tidak boleh, ya, karena kita udah namanya hadas besar, harus kita sucikan dulu. Nah, sampai di sini paham? Oke, kita lanjut lagi, ya. Nah, sudah kita tadi, ya, hadas besar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu bersuci, yaitu bersuci, yaitu dengan cara kita mandi wajib atau mandi besar atau mandi junub. Nah, ya, ini yang pertama, kita itu harus membaca basmalah disertai niat di dalam hati melakukan mandi besar. Di sini ada yang tahu niat mandi besar, mandi wajib, ya, tahu? Oke, coba kita praktekkan. Oke, Zidan, coba boleh maju ke depan. Ayo, nggak apa-apa, nanti Ustadz ini, ya, bimbing juga. Ayo, sama siapa yang cewek yang mau, ayo maju ke depan. Ayo, Akila, ayo maju aja, nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa, ayo, kita sama-sama dulu, ya, kita praktekkan, ya, itu mandi wajib. Sini, ayo Akila, sini Akila, biar nggak kena itu Akila. Nah, pertama, apa yang harus kita lakukan pertama itu membaca basmalah. Basmalah, tahu basmalah bacaannya? Ayo kita sama-sama, ayo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya gimana niatnya? Ayo ikuti sama saya. Nawaitu gusla akbari fardhu lillahi ta'ala. Nah, itu ya. Kemudian apa yang lagi yang harus kita lakukan? Kita mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Nah, udah kita membaca niat, kita mencuci telapak 3 tangan 3 kali. Nah, ya, telapak tangan 3 kali. Terus apa lagi yang kita harus lakukan? Yaitu, ya, maaf ya sebelumnya, ya, membersihkan kotoran atau najis pada kemaluan, ya, kita membersihkannya, ya, biar bersih. Nah, apa terus yang selanjutnya kita melakukan, ya, udah kita membersihkan kemaluan tadi, kita melakukan apa lagi kira-kira? Ya, wudhu dengan sempurna. Gimana wudhunya? Ya, wudhu seperti biasa, ya, dari cuci tangan, terus basuh muka, ya, kumur-kumur, basuh muka sampai kaki. Nah, itu wudhu sempurna. Baca doanya juga. Terus menyiram air ke seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oke, silakan duduk lagi. Oke. Terima kasih, ya. Nah, ini, ya, sudah kita melakukan wudhu, ya, kita melakukan menyiram air ke seluruh badan dari ujung rambut itu sampai kaki. Nah, bagaimana misalkan tidak kena, Ustadz? Apakah itu sah? Ya, kita harus kenakan supaya
mandi wajib atau mandi junub kita itu sah. Nah, kemudian menyela-nyela rambut kepala ya dengan air dan memastikan air itu bisa masuk ke pangkal rambut. Nah, kalau misalkan sampai di sini aja Ustaz tidak masuk ke dalam, apakah itu sah? Kita harus masukkan sampai ke pangkal-pangkalnya ya. Itu. Kemudian menggosok seluruh badan dengan tangan. Jadi kita gosok semua badan kita bersihkan semua supaya najis-najis itu bersih dari badan kita. Ya Diego ya, perhatikan ya. Kemudian mendahulukan anggota badan bagian kanan dulu. Nah, jadi kita dahulukan dulu yang bagian kanan. Misalkan kita siram dulu bagian kanan, kemudian lanjutkan lagi yang bagian kiri ya. Ada yang menurut sunnahnya itu ada 3 kali ya, selama 3 kali. Jangan kita gosok-gosok aja mandi ya, mandi apa namanya gitu, mandi cebur aja ya, tanpa ada ya kita membersihkan badan-badan kita ya supaya sah. Oke, baik, sampai di sini paham tentang tata cara mandi wajib ya? Paham ya? Insyaallah, alhamdulillah ya. Nah, ini setelah kita bersuci, kita membersihkan tadi mandi wajib, kita wajib itu ada namanya kewajiban setelah memasuki usia balik. Nah, apa kewajibannya? Yang pertama sholat fardu. Apa sholat fardu itu? Ada yang tahu? Sholat wajib, betul ya Renan. Sholat wajib kita ada berapa? Ada 5, apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bagaimana cara mudah melafalnya? Islam. I-nya apa? I-nya Isa. L-nya S-nya dulu, S-nya subuh, L-nya lohor, kemudian A-nya asar, M-nya baru maghrib. Jadi kalau disingkat menjadi Islam. Nah, itu adalah sholat fardu. Nah, apakah sholat 2 termasuk sholat fardu nggak? Kira-kira tidak. Oke, sholat sunnah, bagus Renan. Nah, kemudian yang kedua ada menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu. Apa menuntut ilmu itu? Ya, menuntut ilmu itu ya sesuai dengan hadis ya. Hadis yang pernah kita pelajari yang kelas 1 apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, apa artinya? Setiap muslim itu wajib untuk menuntut ilmu. Nah, itu hadisnya tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, itu ya. Jadi, setelah kita memasuki usia balik, itu wajib kita itu menuntut ilmu. Apa saja contohnya? Yaitu belajar dengan sungguh-sungguh ya. Kita berbuat baik kepada sesama ya, tidak boleh menjelekkan sesama. Nah, itu sama aja, kita itu menuntut ilmu, belajar dengan sungguh-sungguh supaya mendapatkan nilai yang sempurna. Nah, kemudian apalagi kewajiban yang ketiga kira-kira setelah memasuki usia, ya menutup aurat. Aurat itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Aurat. Bagus Renan ya, aurat itu adalah bagian yang tidak boleh ditampakkan. Nah, aurat laki-laki itu dari apa? Kira-kira ada yang tahu? Iya, pusar sampai ke lutut. Kalau yang perempuan seluruh badan kecuali tangan dan muka. Ya, itu adalah aurat pada perempuan. Kalau laki-laki tadi apa? Dari pusar ke lutut. Nah, pusar ke lutut itu tidak boleh ditampakkan. Kalau yang perempuan itu seluruh badannya itu harus ditutup kecuali tangan dan muka.
Nah, ya, pintar-pintar semua ya, alhamdulillah. Oke. Ya. Oke, baik. Ya, sebelum itu ya, sudah paham semua? Sudah paham semua. Kalau udah paham, Ustadz akan kasihkan ini ya sebagai latihan. Ya, ini. Oke, baik. Nih, ya. Ayo kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Oke. Pak, saya kasih waktunya nanti. Oke. Oke. Udah dapat semua? Oke. Silakan ya. Dulu. Agak buram ya? Buram nggak? Buram ya? Oh iya. Emang di sini deh. Oke, baik, bisa semua ya. Oke, bisa? Bisa. Oke. Ya. Ya. Sudah? Sudah, silakan dikumpul ke depan. Jadi. Ya, enggak apa-apa. Ya, ya. Oke. Nanti dulu. Duduk lagi tempatnya. Oke. Ya, sudah semua ya. Oke ya, baik ya, bagus semua jawabannya ya. Ustaz lihat tadi dari lembar kerjanya udah paham semua ya. Oke, baik ya. Kesimpulan untuk materi hari ini itu adalah balik merupakan fase penting dalam kehidupan manusia yang menandai peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Nah, menurut pandangan Islam ya, dalam fase ini seseorang menjadi mukallaf. Nah, mukallaf tadi apa? Yaitu individu yang bertanggung jawab terhadap kewajiban agama dan tindakannya. Nah, di dunia ya, baik itu di dunia ya, kemudian ada ciri-ciri balik ya, mencakup tanda fisik dan usia tertentu. Nah, seperti misalkan keluarnya mani ya atau mimpi basah pada laki-laki. Kemudian menstruasi pertama pada perempuan serta mencapai usia yang ditetapkan syariat. Nah, biasanya atau pada umumnya itu umur 9 sampai 15 tahun. Nah, balik juga itu memiliki namanya dimensi spiritual, yaitu
dimulainya pencatatan amal baik dan buruk. Nah, hal ini menandai kesiapan seseorang untuk menjalankan ibadah wajib seperti sholat, puasa, zakat, dan berkewajiban yang lainnya. Nah, oke, baik ya. Itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Nah, kemudian ya, sebelum Ustadz menutup ya pembelajaran kita hari ini ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi yang lebih baik lagi yaitu tentang ya Al-Hujurat. Nah, ya tentang keberagaman. Nah, ya mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Ustaz mohon maaf ya. Sebelum Ustaz menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya ya kita berdoa bersama-sama. Oke. Doa sesudah belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Pada Allah Ustaz mohon ampun. Ya Ustaz tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.